Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hasan Sali dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2025 dengan NIM 1520625 Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang dongkrak hidrolik. Tapi sebelum saya menjelaskan materi tentang dongkrak hidrolik ini, saya ingin menjelaskan dasar dari dongkrak hidrolik ini. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu hukum Pascal? Nah, hukum Pascal ini merupakan hukum dasar dari dongkrak hidrolik ini. Isinya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi, sebelum itu, hukum Pascal ini adalah hukum ya yang membahas tentang sebuah liquid atau cairan ya dalam ilmu fisika. Oke, pengertian dari bunyi tadi adalah bahwa sebuah cairan itu akan mengalir ke segala arah jika diberikan sebuah tekanan. Tapi dengan syarat dia harus berada dalam ruangan yang tertutup. Kurang lebih begitu. Nah, konsep ini dipakai oleh benda ya, yang sering digunakan pada zaman sekarang, yaitu dongkrak hidrolik. Apa itu dongkrak hidrolik? Dongkrak hidrolik adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida atau zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Di sini, dongkrak hidrolik yang saya ambil adalah dongkrak botol, karena dongkrak botol ini cenderung mudah untuk didapati di internet dan dalam kehidupan sehari-hari di bengkel ya, juga lumayan sering. Di dalam dongkrak hidrolik ini juga terdapat perhitungannya gitu, dalam fisika yang rumusnya berbunyi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan F1 adalah gaya tekan pada penampang kecil dengan satuan Newton, dan A1 adalah luas penampang kecil dengan satuan meter kuadrat. F2 adalah gaya tekan pada penampang besar dengan satuan Newton. A2 adalah luas penampang besar dengan meter kuadrat satuannya. Nah, jadi di dongkrak hidrolik ini itu terdapat dua tabung ya. Makanya dalam rumusnya ada F1A1 dan F2A2, yang dimana yang satu kecil, yang satu besar ya, yang kecil ini digunakan untuk memompanya, yang besar ini digunakan untuk menaikkan benda yang ingin kita naikkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung mekanismenya dan komponen-komponennya. Yang pertama ada gagang pompa. Ya, ini sebagai pegangan untuk memompa, yang dimana semakin panjang gagang pompa ini, maka saat kita memompa akan semakin ringan. Nah, yang kedua ada piston input. Nah, piston input ini ya digunakan untuk menarik dan untuk mendorong cairannya. Nah, selanjutnya ada silinder input. Silinder input ini ya bagian nanti cairannya berdiam saat ditarik oleh piston input. Ya, jadi saat ditarik cairannya masuk ke silinder input. Nah, selanjutnya ada piston output. Piston output ini ya jelas ya, yang digunakan untuk mengangkat sebuah bendanya. Karena kalau nggak ada piston output ini, ya tidak berguna dongkrak ini. Dan selanjutnya ada silinder output. Silinder output ini tempat untuk nanti cairannya masuk.
saat cairan masuk ke silinder output ini nanti si piston output akan semakin tinggi, itu terdorong ke atas. Yang keenam adalah kantup satu arah. Nah, jadi di situ di nomor 6 itu ada kantup ya, ada dua kantup. Kantup yang atas dan kantup yang bawah. Nah, kantup yang atas ini dia uh, akan terbuka ya jika pistonnya ini menarik cairan. Sedangkan kalau yang kantup bawah itu akan terbuka jika pistonnya mendorong gitu. Kenapa terbuka saat mendorong? Ya karena agar masuk ke dalam silinder output, dan sebaliknya juga itu saat bagian atas terbuka, bagian bawah tertutup. Saat bagian bawah terbuka, bagian atas tertutup. Itu. Yang ketujuh ada reservoir. Nah, apa itu reservoir? Reservoir adalah sebuah tempat cadangan yaitu untuk menyimpan cairannya. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada reservoir ya kita dapat minyak dari mana? Itu intinya buat tempat minyak lah. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada seal. Seal itu yang bagian hitam itu loh. Nah, itu fungsinya ya untuk menahan cairan itu agar cairannya tidak keluar dari piston itu, samping-samping piston keluar untuk menahannya. Nah, selanjutnya ada baut pembebas. Nah, baut pembebas ini gunanya untuk menahan cairan agar tidak menuju ke reservoir. Nanti kalau misalkan baut pembebasnya terbuka, reservoirnya ini cairannya akan menuju ke reservoir sehingga dongkrak akan kembali seperti semula. Nomor 10 adalah saluran bypass. Ya, saluran bypass ini ya sebuah perantara aja gitu. Jalur perantara untuk menuju ke reservoir itu. Yang ke-10 ada extension bar. Extension bar itu yang paling atas itu ya. Yang digunakan untuk penambah tinggi ya. Misalkan mobilnya itu memiliki ketinggian yang cukup tinggi gitu. Sehingga meskipun sudah dipompa sampai maksimal hanya menyentuh saja itu. Maka diperlukanlah extension bar untuk menambah tinggi gitu. Tadi puter. Misalkan di mobilnya tadi puter mentok, kita tinggal dipompa naik. Begitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari dongkrak hidrolik. Kelebihannya, mampu mengangkat beban berat dengan mudah. Jelas dong. Seperti rumusnya, ya kan? Yang dimana itu F1 kan sama F1 itu berada di silinder yang kecil, F2 ada di silinder besar. Sehingga nanti saat diberikan gaya meskipun kecil akan menghasilkan gaya yang besar. Sehingga mengangkat beban akan mudah. Yang kedua, kerja stabil dan halus. Ya, karena dia menggunakan cairan itu. Dibandingkan dengan dongkrak gunting ya, dia itu harus diputer. Itu akan cenderung lebih berat dan kadang agak macet. Selanjutnya ada tidak memerlukan tenaga yang besar. Jelas dong. Karena kan seperti ya bunyinya dengan menggunakan tenaga yang kecil akan menghasilkan tenaga yang besar. Sehingga ya kita tidak perlu memerlukan tenaga yang besar untuk mengangkat sebuah mobil. Selanjutnya efisien dan cepat. Jelas. Karena dengan menggunakan dongkrak ini atau dongkrak hidrolik akan lebih mudah dibandingkan dengan kita mengangkatnya atau mengganjalnya dengan sebuah benda ya. Jauh lebih mudah. Nah, selanjutnya kekurangan. Segala sesuatu pasti memiliki kekurangan.
Yang pertama, ada harga lebih mahal. Jelas ya, karena ya ada cairannya dan juga ini terbuat dari seperti logam itu ya, yang lumayan banyak, jadi harganya pasti lebih mahal. Yang kedua, ada perlu perawatan berkala ya. Jelas, cairannya itu biasanya berupa minyak ya, sehingga perlu dirawat, perlu diganti-ganti agar performanya itu bisa oke dan enak untuk dipakai. Selanjutnya, risiko kebocoran. Nah, kalau dongkrak hidrolik ini mengalami kebocoran ya langsung tidak bisa digunakan karena kan dia menggunakan cairan. Yang terakhir ada tidak cocok untuk posisi miring karena dia menggunakan cairan, sehingga ya jika posisi miring maka cairan akan menuju ke titik yang lebih rendah kan, sehingga ya ada daerah yang masih kosong gitu, sehingga nanti saat kita ingin menggunakannya tidak maksimal seperti itu. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari dongkrak hidrolik ini. Nah, sebelum terakhir saya ingin menjelaskan mungkin inovasi ya yang mungkin bisa inovasi untuk dongkrak hidrolik ini, yaitu ya dengan menambah 2 seal ya. Jadi jika di seal pertama terjadi kebocoran, masih terdapat cadangan seal kedua itu, sehingga ya tidak terjadi kebocoran. Kurang lebih itu aja sih untuk inovasi di dongkrak hidrolik ini, terutama yang saya ambil ini dongkrak botol ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.